Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa Vena Melinda terus bergulir. Laporan polisi juga tak berhenti berproses. Publik lalu membandingkan kondisi Vena dengan Lesti yang pernah pula menjadi korban KDRT. Tapi, terdapat sejumlah perbedaan antara Lesti dan Vena termasuk dalam menyelesaikan kasus hukum yang terlanjur ditempuh. Dan berikut ini fakta-fakta Vena Melinda dan Lesti jadi korban KDRT. Fakta pertama, pasca KDRT, Vena dan Lesti sama-sama memasuki fase hidup yang baru. Vena dan Lesti kini memang sama-sama memasuki fase hidup yang baru. Tapi bedanya, Vena justru sedang menjalani proses paling berat setelah kasusnya masuk ranah hukum. Kini, laporan polisi terus berproses di Polda Jawa Timur. Setelah dilimpahkan dari Polres Kediri Kota, kemarin Vena kembali menjalani pemeriksaan lanjutan, sementara sebelumnya Ferry juga sudah diperiksa sebagai saksi terlapor dan langsung mengakui melakukan KDRT. Dan untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 44 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Vena mengatakan apa yang dialami Vena ini bukan hanya yang di Kediri. Lain Vena, lain pula Lesti. Kasus KDRT yang dilaporkan ke polisi pada 28 September 2022 silam langsung dicabut setelah kehebohan terus terjadi selama beberapa hari. Puncaknya, Lesti menjemput Bilar di Polres Metro Jakarta setelah sebagai tanda perdamaian mereka. Dan kini, Lesti sedang dalam fase membangun kembali kebersamaannya dengan Rizky Bilar. Mereka sering terlihat menghabiskan waktu bersama di sejumlah tempat liburan. Terakhir, mereka tetap terlihat makin hangat saat menjalani ibadah umroh bersama. Mudah-mudahan keluarga saya semakin diperkuat. Mudah-mudahan saya juga bisa semakin belajar, tidak hanya menjadi suami yang baik, namun juga menjadi ayah yang bisa menjadi tauladan bagi anak-anak saya. Fakta kedua, Vena dan Lesti berbeda sikap dalam menuruti keinginan suami. 3 bulan terakhir, Vena dikabarkan mengalami tindak KDRT. Tapi saat akhirnya Vena melawan tak menuruti keinginan suami, hal itu mengakibatkan KDRT yang membuatnya berlumuran darah. Melihat penderitaan Vena, keluarga besarnya langsung bereaksi. Sang adik tampil mendampingi sebagai pengacara, sedangkan sang ibu bersikap tegas bahwa Vena harus berpisah dengan Ferry. Dan ternyata Vena mengatakan apa yang dialami Vena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri, ya, tapi bisa itu. Ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Kalau kalau sudah melakukan dugaan KDRT sampai berdarah-darah, itu udah harus pisah. Jika Vena melawan, sikap Lesti malah sebaliknya. Belum lama, Rizky Bilar mengunggah postingan di media sosialnya. Sudah sepatutnya seorang istri patuh terhadap tulang punggung keluarganya. Jangan dibalik loh, seperti fitnahan anda-anda. Postingan yang ditulis Bilar di Tanah Suci itu kemudian banyak diasumsikan oleh netizen sebagai alasan batalnya Lesti tampil perdana di salah satu stasiun TV. Tulisan itu pun seolah mencerminkan sosok Lesti yang patuh pada Bilar sebagai imam dalam rumah tangganya. Sejak mereka kembali bersama, tampaknya Lesti tidak ingin menyakiti suami dengan membantah perintah. Itu seolah menjadi komitmen baru pasca berdamai serta membangun kembali rumah tangganya yang terlanjur diwarnai isu KDRT. Insya Allah, Allah itu kan maha membolak-balikan hati manusia. Kita serahkan semua sama yang punyanya. Saya berserah sama yang punya.
hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Fakta ketiga, perbedaan Bilar dan Ferry soal pengakuan memperdalam agama. KDRT yang dialami Vena Melinda justru terjadi setelah Ferry Irawan dikabarkan telah hijrah. Sebelum menikah dengan Vena, Ferry mencitrakan diri sebagai artis yang sudah hijrah. Tapi menjadi aneh oleh sebab seseorang yang mengaku hijrah malah diduga melakukan kekerasan pada istrinya. Itu pula yang membuat Nimade Ayu Rahmawati, ibunda Vena, merasa sangat heran ada orang yang sudah hijrah tapi menganiaya istri dengan sadis. Ya kan, kalau lihat dari baiknya dengan berkata hijrah, tentunya nggak sadis begitu anak orang loh. Saya aja nggak pernah mukul begitu, apalagi sampai berdarah-darah. Aku sih kalau ngelihatnya mereka ini ceritanya berdua ini kan lagi sama-sama hijrah nih ceritanya, ya kan, maksudnya Vena juga lagi belajar hijrah, Ferry-nya juga lagi mengarah belajar hijrah. Akhirnya makanya aku sama-sama untuk yuk kita ngaji bareng-bareng di tempat aku gitu kan. Sedangkan pada Lesti, KDRT yang dialaminya rupanya menjadi pintu bagi Rizky Bilar untuk menemukan jalan Tuhan. Ia disebut-sebut memperdalam ilmu agama pasca keluar dari penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka KDRT. Tidak lama setelah Lesti dan Bilar kembali bersama, keluarga juga menyiarkan kabar bahwa Bilar menenangkan diri di sebuah pondok pesantren. Bilar pun kini bergaul dengan sosok-sosok yang dikenal religius. Saya tahu mereka mondok, cuman ya di suatu tempat lah, cuman nggak tahu tempatnya di mana.